sama warna kuning, yellow FG. Untuk coletan. Yellow FG-nya kalau untuk coletan kita bikin 300 aja mungkin cukup ya untuk semuanya. 300 cc ya untuk 300. Yellow FG-nya berarti pakai 30 gram. Yellow FG-nya 30 gram. Mat tekstilnya 6 gram. Soda kuenya 9 gram. Soda abunya 5 gram. Larutkan dengan air panas plus air dingin 300 cc ya. Jadi cara melarutkannya harus tahu kayak kemarin ya, jadikan 300 cc ya. Jadi air panasnya itu tidak saya tentukan kan. Tidak, kalau di awal masih saya tentukan karena teman-teman harus dibimbing dengan angka yang pasti. Kalau sekarang istilah gini, air panas itu sebenarnya tidak ada ukuran harus, kalau sih 300 cc harus setengah-setengah seperti 150 cc atau air panasnya 100 cc, air dinginnya 200 cc, atau air panasnya 200 cc, air dinginnya 100 cc. Nggak ada kepastian seperti itu untuk air panasnya ya Kang. Jadi gini intinya, makanya larutan zat warna itu nanti dengan mat tekstil, fal dan sebagainya dipisah ya, dipisah dulu. Sehingga yang dipastakan si zat warna dulu. Tahapannya seperti itu, tahapan kerjanya. Ini kita belajar kimiawinya ya, belajar kimiawi. Dan karena kalau kita udah ngerti secara kimiawi dan sifat-sifat si zat itu, kita memperlakukannya harus sesuai itu, supaya kerja kita sesuai dengan prosedurnya dan supaya hasilnya keren gitu ya. Kalau belajar otodidak tanpa ada ilmu analisis, kita asal jadi ya gitu, padahal itu nggak optimal sampai kan gitu. Makanya gini, untuk melarutkan zat warna itu wajib dengan air panas yang mendidih. Aturan air panas yang mendidih berapa liter, berapa cc, nggak ada aturannya. Intinya dia kalau udah dipastakan terus kita larutkan dengan air panas, dia encer, menjadi larutan encer tanpa ada lagi serbuk-serbuk yang mengapung atau tanpa ada lagi jendolan-jendolan, gumpalan-gumpalan zat warna, atau tidak menjadi larutan warnanya menjadi seperti pasta, dia harus cair dengan air panas, berarti itu udah bagus. Tandanya itu ya. Seperti oren remasol biasanya kalau udah dikasih panas, kasih air panas, dia seperti bubur ya. Nah setelah dikasih air panas dia seperti bubur, kemudian kasih air dingin tambahnya, dia jadi encer. Itu berarti larutan udah siap dipakai, paham ya? Nah jadi artinya dia ketika di air panas itu dia benar-benar udah jadi larutan homogen, tidak lagi larutan heterogen. Larutan heterogen itu artinya dia masih terdapat gumpalan yang tersisa ya, yang tidak menyatu dengan air. Nah setelah itu baru dikasih air dingin, dengan catatan air panas itu diukur dulu ya, diukur dulu sama kita. Kalau tadi aturannya 300 cc, total air yang dipakai untuk nyolet dengan zat warna 30 gram dan mat tekstilnya yang tadi itu harus 300 cc. Nah, yang dipakai untuk melarutkan air panas itu diukur sama kita. Ya, kalau di awal kan di awal-awal nih, di hari pertama, hari kedua saya masih air panasnya 200 cc, air dinginnya 100 cc gitu. Atau air panasnya 100 cc, air dinginnya 200 cc gitu kan. Gitu. Nah, sebenarnya nggak harus seperti itu. Jadi ketika melarutkan itu buyurkan aja air panas langsung ke larutan ke pasta zat warna. Nah, ke pasta zat warna buyurkan air panas. Diaduk sampai kita udah encer belum? Gitu, diaduk sama kita udah encer belum? Kecuali oren ya. Oren remasol. Oren remasol, kecuali oren remasol. Kalau dikasih air panas dia jadi bubur, sama air dingin baru dia encer gitu. Yang lainnya ditandai dengan dia larutan benar-benar jadi encer. Nggak jadi bubur atau nggak apa-apa gitu ya. Nah terus baru diukur air panasnya itu tadi yang kita pakai dapat berapa sih gitu.
Kalau bisa sedikit demi sedikit ya air panasnya, jangan langsung diguyurkan, karena khawatir nanti malahan banyaknya air panas yang dipakai sama kita sehingga larutan kita panas, nanti dipakai mewarnanya meleleh kan itu. Nah nanti diukur, oh ternyata hanya dapat setengah atau 100 cc atau mungkin hanya dapat 50 cc, ternyata udah. Kalau air panasnya benar-benar bagus, biasanya nggak terlalu banyak pun, nggak terlalu banyak air panas pun udah keren, udah bisa larut gitu ya. Nah terus diukur setelah itu, tambahkan air dingin secukupnya sesuai dengan kebutuhan larutan kita. Kalau 300 cc menjadi 300 tambah air dinginnya gitu. Kalau nanti 10 cangkir menjadi 10 cangkir ya. Kalau harus 3 liter menjadi 3 liter ya. Kalau supaya hanya 1 potong, taruh 3 liter air, pakai air panasnya ternyata hanya setengah liter, tambahkanlah air dingin jadi 2, totalnya jadi 3 liter. Seperti itu ya kapannya. Jadi artinya ini pemahaman teman-teman udah tidak lagi sesuai dengan aturan yang saklek tadi yang pas melarutkan itu. Jadi udah punya analisis ya. Yang penting intinya kuncinya keywordnya dia ketika dilarutkan air panas larut si jatuhana, tidak ada lagi gumpalan, tidak ada lagi jendolan, tidak ada lagi yang nempel dan sebagainya, tidak ada lagi jatuhana yang terakhir. Kenapa harus dipastakan? Itu ada analisisnya. Kenapa harus dipastakan jatuhana yang sebelum kita lakukan? Biasanya teman-teman kan, bahkan bukan teman-teman, instruktur yang lain juga kadang nggak sedetil itu gitu untuk melarutkan itu. Kadang harus langsung diguyur dengan air panas. Sifat kimianya nggak dapet. Kenapa harus dipastakan? Karena si jatuhana itu dia berat jenis serbuk jatuhana lebih ringan dibanding air. Paham? Jadi ketika diguyur dengan air banyak, dia akan ngapung ke atas permukaan air. Sehingga yang di atas permukaan air itu biasanya sangat merepotkan untuk kita larutkan. Bahkan harus dibantu dengan tangan kalau mau dilarutkan. Jadi airnya di atas permukaan air itu jatuhana tidak larut. Nah, harus yang mungkin 30 gram itu mendapatkan warna yang bagus, yang tua, karena ibu melarutkannya tidak dipasangkan dulu, karena sebagian jatuhana ngapung dan sebagainya di atas air, karena tidak larut, apalagi udah dikasih air dingin langsung, berarti itu warnanya nggak bisa dicapai. Itu yang akan menjadi kita capek. Ketika kemarin kita mewarna tua, besoknya ternyata enggak tua, besoknya lagi malah jadi beda, besoknya lagi jadi beda, karena prosedur ibu yang kurang sempurna gitu. Kalau dari awal udah diperlakukan seperti itu, insya Allah berikutnya ada orderan dengan warna yang sama dia dapat gitu ya. Jadi fungsinya dipastakan itu supaya jadwalnya mudah kita larutkan ketika kita guyur dengan air sebanyak apapun, mau air panas, mau air dingin gitu ya. Gitu. Jadi karena tadi kimianya sifat si jatuhana dia serbuk yang ringan, dikasih air akan ngapung ke atas. Gitu, analisisnya seperti itu. Jadi ada manfaatnya. Sedikit ada manfaatnya. Kayak TRO. Kenapa harus diberikan dengan TRO? Kenapa cukup dengan air saja? Ada analisisnya, Bu. Ada manfaatnya, ada ilmunya. Kenapa nggak cukup dengan air dingin saja? Gitu. TRO, si zat sabun itu, seperti kenapa nggak harus pakai rinso gitu? Nah, kenapa kita harus mengarahkan TRO Niantifol? TRO Niantifol itu dia jenis sabun zat pembasah yang rendah alkali, yang rendah zat pemutih. Kalau ibu pakai rinso, kalau ibu pakai attack, itu tingkat alkalinya tinggi, sehingga daya putihnya dikhawatirkan akan melunturkan warna batik, gitu ya. Kalau TRO dan Tipol itu emang diciptakan untuk pencuci batik, untuk tekstil yang mau diwarnai. Kenapa nggak cukup dengan air dingin saja, gitu, air bersih aja, harus ditambah TRO? Fungsi TRO dia melunakkan kain. Terus setelah lunak kain terbuka tuh pori-pori seratnya sama si TRO, sama sabun itu, karena dia zat aktif permukaan yang masuk ke dalam serat. Zat aktif permukaan, kalau dilihat dari secara mikroskopis, sabun itu dia punya ekor.
Jadi dia masuk ke dalam serat, membuka pori-pori serat sabun itu. Sehingga dengan terbukanya pori-pori serat, dengan lunaknya si serat itu, zat warna mudah masuk ke dalam kain. Zat warna mudah meresap ke dalam kain. Tidak ada hubungannya dengan tingkat luntur dan apa-apa, enggak ada. Tapi nanti hubungannya dengan tingkat peresapan zat warna yang optimal. Kalau pakai TRO, dia jatuhnya lebih meresap ke dalam kain dengan optimal. Itu alasannya. Ya, gitu ya. Jadi nanti mungkin kita di akhir akan banyak diskusi-diskusi. Saya akan memberikan mungkin pemahaman-pemahaman yang bisa masuk akal buat ibu nantinya. Ya, gitu. Sehingga mungkin bisa jadi bekal teman-teman ini yang 20 ketika pergi ke kelompoknya, ketika pergi ke daerahnya, mungkin bisa meluruskan hal-hal yang mungkin itu kurang baik, gitu ya, dari sedikit ilmu yang dibawa dari sini, gitu ya. Oke, siap. Oke, tadi formula malah dicatat ya. Ada 6 jenis zat warna yang harus kita timbang. Nanti kami tugaskan untuk menimbangnya per kelompok ya. Oke. Warna kuning yellow FG udah tadi ya. Kemudian yang kedua warna hijau pucuk. Saya suka dengan hijau-hijau pupus, hijau pucuk, itu kayak bajunya Bu Nova itu. Seger gitu ya. Tapi nanti kita bedakan yang kemarin. Kita sedikit bedakan yang kemarin biar dia agak lebih kuning. Kemarin agak hijau ya, karena agak hijau. Kita ini aja dengan baju Bu Nova kan udah beda. Bu Nova udah lebih hijau. Ini kita bikin agak kuning juga, sedikit kuning. Yellow FG-nya pakai 29 gram. Turkis G-nya pakai 1 gram. Yang lainnya sama ya, tinggal ditiru yang lainnya. Matekstil pal, soda kue, kostik, larutannya sama ya, tinggal ditiru. Itu kuning kubus kuning, kalau enggak biar lucu aja kuning kubus aja deh ya. Jangan hijau pupus tapi kuning kubus, kuning busuk. Udah nggak apa-apa, itu tinggal ditambahkan coklat, tambah coklat 1 gram aja. Tambah coklat 1 gram. Ya, jadi 3 ya. Ada yellow FG, Turkish G, coklat ya. Coklatnya coklatnya 2 gram aja deh, biar agak kubus, biar agak busuk gitu ya. Jadi aneh nanti, dia agak busuk kuningnya jadi busuk. Sorry, 30 ya harusnya. Salah berarti. Sebentar. Coklatnya 2, si yellow FG-nya 27, si G-nya 1, Turkish G tetap 1, yellow FG-nya 27, si coklatnya 2, berarti 30 kan, yang lainnya tetap sama, matekstil dan sebagainya sama. Oke, itu kuning busuk. Kemudian yang ketiga kita bikin warna biru laut. Ya. Kita bikin warna biru laut. Biru lautnya campurannya Turkish G. Turkish G-nya pakai 25 gram. Turkish G-nya pakai 25 gram. Itu sama biru laut, biru langit. Turkish G-nya pakai 25 gram. Si biru RSP-nya pakai 5 gram. Biru RSP-nya pakai 5 gram. Ini biru lautnya yang agak-agak tua gitu. Oke. Yang lainnya sama ya, matekstil pal, kosti, soda abu, soda as. Itu udah berapa warna kita? 3 warna ya? Oke, 3 warna. Kuning, terus yang keduanya coklat. Coklatnya coklat naftol. Coklat naftolnya nanti biar agak cerah, kasih yellow aja. Coklat naftol. Remasol, coklat remasolnya pakai 27 gram.
pakai 27 gram, yellow FG-nya pakai 3 gram. Coklatnya pakai 27 gram, yellow FG-nya pakai 3 gram. Ya, tapi coklatnya nanti beda, agak cerah. Coklat keemasan apa? Ah? Coklat keemasan jadi. Ya, coklat keemasan gitu, coklat keemasan. Ya. Udah berapa warna? 4 ya? Ya. 4, terus yang selanjutnya warna ungu. 5 unyu. Ungunya saya suka, ungu itu lebih ke biru. Kalau ke merah nggak suka ya? Iya Pak, Atau bagus kita biru. buat merah? Ke biru Pak. Saya suka ke biru. Oke, ungunya kita bikin ungunya agak muda aja deh, jangan ungu kuat ya. Ungu mudanya berarti pakai ungunya kita pakai 10 gram. Ungunya pakai 10 gram. Biru turkis aja pakai turkis ya. Turkis G-nya pakai 3 gram. Ungunya pakai 12 gram aja berarti. Ungunya pakai 12 gram, turkis G-nya pakai 3 gram ya. Jadi 15 gram totalnya. Airnya sama ya, 300 cc. Matekstil palnya itu pakai yang tadi berapa? 6, berarti pakai 4 aja. Matekstilnya pakai 4 gram. Si soda kuenya pakai 6 gram. Soda abunya pakai 3 gram. Airnya tetap sama ya, 300 cc. Soda abunya 3 gram. Soda kuenya pakai 6 gram, matekstilnya pakai 4 gram. Si soda abunya pakai 3 gram. Airnya 300 cc. Air panas, air dingin ya. Oke, udah punya berapa? 5 ya? Udah 5. Rame nggak sih kalau nanti kan gini, 5 itu silahkan pilih maksimal 3. Maksimal ibu-ibu 3 atau enggak 2. Maksimal 3 ngambil ya dari 5 itu. Merah nggak ada ya? Merah zat warnanya nggak ada kayaknya. Ada nggak sih? Tadi kan udah warna cerah-cerah semua ya, udah cerah-cerah. Nanti dasarnya kan kita bisa pakai hitam, bisa pakai turkis, bisa pakai biru royal, bisa pakai coklat, bisa pakai itu dasarnya itu. Nanti dasarnya kita kasih kuatnya yang kuat-kuat, dan kita kasih bercak-bercak dan sebagainya. Udah cukup 5 aja kayaknya. Nah, 6 banyak banget 6. Oke, satu lagi. Ngomong aja bikin formular C. Oke, warna apa lagi yang aneh ya? Hijau lumut ya. Hijau lumut belum ya? Hijau lumut siap. Hijau lumut belum. Hijau lumut belum. Hijau lumut. Merah maron juga belum ya? Belum. Merah marun bisa itu Pak. Merahnya itu dari Merahnya nggak ada, Bu. Oke, merah maronnya apa-apa? Masa orange sama coklat. Orange sama Coklat sama orange, jadinya Ya, merah ambil marun. dari orange aja. Orange sama coklat. Merah bata bisa, merah maron bisa sebenarnya. Merah maron. Coba kita dari orange. Orange-nya berarti pakai 25 gram, coklatnya pakai 5 gram. Coklatnya pakai 5 gram. Nah, sebenarnya merah bata bisa itu. Dari orange cantik merah batanya. Merah orange, merah maron dengan merah bata, kebayang nggak perbedaannya ibu-ibu? Beda. Beda kan? Kalau merah bata dia lebih ke kuning, kalau merah maron dia lebih ke biru gitu. Tua. Ya. Minggu lebih Udah, merah maronnya. Tekstil masalah ya tadi merah maron. Ya. Ada tekstilnya pakai yang itu yang 695 ya. 695. Oke. Mau merah bata? Oke, merah batanya oranye-nya pakai 25 gram. 25 gram, kuningnya pakai 3 gram, terus coklatnya pakai 2 gram. Yellow FG-nya 3 gram, coklatnya pakai 2 gram.
Jadi merah bata itu ada kuningnya. Coklatnya pakai 2 gram. Orang 25. Gimana mateksnya sama ya? Orang 25. Merah bata. 25 32. Bawa 30. Ya. Kalau mau mudah dikurangkan, airnya tetap, jadwalannya dikurangi. Ya, dikurangi 50%, dikurangi 40%, dikurangi 60%, gitu ya. Rumusnya seperti itu. Dikurangi 80%, kalau pilih mudah kurangi 80%. Jadi hanya pakai 20% aja jadwalannya yang dari standar itu. Ya. Oke, terus itu udah untuk motifnya udah banyak banget ya. Silakan nanti kelompok 1 ngelarutin 2 warna, kelompok 2 ngelarutin 2 warna, kelompok 3 ngelarutin 2 warna. Oh iya. Kita 6 ya, 5 warna, 5 kelompok. Itu ada berapa warna? Kan nanti dengan larutan dasarnya ya. Oke, untuk larutan dasar, formula larutan dasarnya kita ngelarutin 1 liter ya. Per warna 1 liter. Dasarnya kita yang pertama bikin hitam. Nah, yang dominan nanti kalau jangan semuanya hitam ya. Satu kelompok saya nggak suka kayak kemarin tuh lukis ada 2, jangan ya. Kalau kemarin tuh kelompok yang putihnya dan kelompok yang siapa yang lukis? Yang Bularas. Nah, jadi jangan 2 ada pilihan gitu. Jadi biar kita variasi warnanya. Kalau bisa setiap kelompok dibedain ya. Gitu. Oke, hitam. Pertama hitam. Hitamnya karena nanti kita mau dikuas ya, bukan dicelup. Resep antara kuas dan celup beda ya. Oke, hitamnya nanti kita 1 liter pakai 50 gram. Itu hitamnya hitam dicolok biru aja dikit ya. Atau dicolok coklat itu tambah hitamnya Hitam pekat banget, luar biasa. Kalau pengen hitam bener-bener, karena gini, kalau hitam B-nya aja kadang dia masih agak biru-biru. Jadi kita bikin hitam yang sangat-sangat pekat. Ya, oke. Hitam B-nya hitam pekat ya. Hitam B-nya pakai 40 gram. Hitam B-nya pakai 40 gram, coklatnya pakai 5 gram. Biru B-nya pakai 5 gram. Biru RSP, kok biru B? Biru RSP-nya pakai 5 gram, coklatnya 5 gram, hitam B-nya 40 gram. Oke. Si mat tekstilnya 15 gram. Mat tekstilnya 5. Ini nggak pakai mat tekstil ya, kamu mau dipercak. Iya, udah selesai. Larutkan dengan air panas dan air dingin 1 liter. 1 liter kebanyakan gak sih? Untuk semuanya kan? Enggak, untuk satu kelompok. Boros ya nanti, jangan pakai setengah liter aja. Boros setengahnya aja. Oke, setengahnya aja. Oke, setengahnya berarti itu bagi 2 semua aja ya. Paham kan? Pintar. Ya, dibagi 2. Ya. Ya, black bay-nya bagi 2, coklatnya bagi 2, si birunya bagi 2, airnya 500 cc setengahnya. Siap. Oke, kemudian yang kedua warna coklat. Coklatnya kuatkan juga. Oke, jadi nggak ada warna tunggal di sini ya, nggak main warna tunggal-tunggalan. Oke, coklatnya pakai itu kan setengah liter ya. Coklatnya kan totalnya nanti kita pakai 25 gram ya. Benar ya? 25 gram. Pakai 25 gram kan? 25 gram. Setengah liter cukup kan, yakin untuk satu kelompok? Cukup ya? Oh siap, resepnya 1 liter aja.
Coklatnya pakai 45 gram, 45 gram ditambah, oh nggak ada merah ya, nggak ada merah ya di sini. Beda anunya, beda. Oke, pakai hitam dikit aja nggak apa-apa sih. Pakai, berarti coklatnya 20, ini kan 40 ya, 48 aja, 48 coklatnya, terus itunya 2 gram, hitamnya 2 gram. Kan nggak 1 liter. Itu 1 liter. Oke. Nanti bagi 2 ya. Coklat, terus ungunya ungu kuat. Kita bikin ungu kuat. Coklatnya 48 gram, hitamnya 2 gram. Hitamnya 2 gram. Kemudian ungu kuat tapi ke arah mau ke arah mana ungunya? Tadi udah ke arah biru atau mau ke arah merah? Ya, berarti ungu magenta ya. Ungu magenta. Ungu magentanya berarti ungunya kita yang 1 liter aja, berarti ungunya 45 gram. Pakai oranye aja mungkin ya, nggak ada merah di sini. Oranye 5 gram. Oranye 5 gram. Airnya 1 liter, tapi ibu melarutkannya setengah liter. Oke, karena nanti untuk 1 kelompok. Oke, dapat 3. Kemudian yang kedua turkis. Yang keempatnya warna turkis. Turkisnya kita kuatkan juga. Turkisnya pakai 40 gram dicampur dengan biru RSP-nya 10 gram. Turkisnya 40 gram, biru RSP-nya 10 gram. Larutkan air 1 liter, kita pakai setengah liter. Oke, yang terakhir warna biru black blue aja ya, biar kuat. Black blue, kemarin kan biru royal udah dapet tuh, itu biru royal ya, jadi supaya bedain. Black blue nya pakai 40 biru RSP nya pakai 45 gram, hitam B nya pakai 5 gram. Biru RSP nya 45 gram, hitam B nya 5 gram. Sudah ya? Sudah 5 ya. Untuk dasar ini ya, untuk dasar ini udah selesai formula yang ini. Formula yang ini selesai. Nah, nanti formula yang selanjutnya per kelompok aja ya. Tapi nanti kalau teman-teman pengen tahu resep-resepnya silahkan minta ke kelompoknya ya. Kalau soalnya kan nanti backgroundnya beda-beda, karena nanti akan saya arahkan beda-beda. Itu, ini nanti kasih saya pilihan. Kalau yang dari Turkis kemarin kan dari yang udah diambil sama temen Bularas, dari Bularas biru royal. Ini bisa pakai hitam, ini bisa pakai hijau lumut, bisa ini pakai hijau lumut atau hijau daun bisa, atau hijau botol bisa. Pakai biru black blue bisa, black blue atau hitam, itu pilihannya ya. Dicatat nanti aja sama teman-teman, silahkan dicatat nanti, minta ke saya resepnya apa ya. Ini pilihannya dicatat. Terus yang dari ini, yang dari si ini, yang dari ungu kalau kami matchingkan bagusnya ini ke ungu lagi, ke ungu tua ya, ke ungu tua ke arah biru juga bisa ya, namanya ungu terong ya. Ini ke ungu lagi bisa, ke merah maron cantik, ke hitam cantik, ke biru juga cantik, ke biru tua ya, silakan pilih. Yang ungu kemarin ada 1 kan, ada 1 kelompok, nanti minta. Terus yang dari mana lagi? Yang dari kuning ya, yang dari kuning, saya suka dari kuning yang hijau. Dari kuning lebih bisa masuk kemana-mana. Ini bisa ke merah maron, ini bisa ke ungu, ini bisa ke hijau botol, ke hijau lumut, ke hijau toska. Hijau toska belum dapat ya, di sini belum ada. Ke hijau toska, ke biru, ke hitam.
Silakan pilih ya, yang ungu. Ke coklat juga bagus. Yang dari putih. Nah, yang dari ini keren juga, yang dari sini. Ini paling cantik kalau untuk ke hijau daun. Ya, dasarnya hijau daun cantik ini. Ke hijau botol bagus banget. Ke hijau lumut oke banget. Ini ke hijau lumut keren banget. Udah itu aja mungkin. Hijau bagusnya itu. Kalau pingin searah, ya. Kalau mau nabrak ya bisa ke yang lain. Ya, karena ini warnanya kalau nabrak agak aneh. Kalau nabrak nanti jadi warnanya aneh. Kalau coklat jadi warnanya aneh. Kalau dari hitam juga warnanya jadi kurang. Ini cantik untuk hijau-hijauan. Hijau botol, hijau daun, hijau lumut, gitu ya. Oke, udah ya, nanti dicatat minta resepnya. Kemudian yang ini nanti kan kita di warna yang gradasi ini kita warna lagi, ya. Warna nanti ada yang celup karena supaya enggak antri di celupan, karena celupannya hanya ada 2. Ada yang dicelup, ada yang dikuas langsung. Tapi ini tetap harus pakai mat tekstil seperti yang itu ya. Nanti yang pakai water glass endingnya yang putih, yang masih putih. Oke, ini nanti rata-rata ini hitam, rata-rata hitam, hijau lumut juga bisa, coklat. Pilihannya itu silahkan pilih nanti per kelompok. Hitam, coklat, hijau lumut, hijau botol, hijau daun, itu pilihannya. Ungu tua, ya ungu tua bisa masuknya. Silahkan nanti per kelompoknya kalau bisa beda-beda. Oke, itu yang mungkin pengantar hari ini. Silahkan lanjutkan per kelompok, pasti beda aktivitasnya hari ini ya. Per kelompok udah bisa menentukan rapat dulu, rapat kecil. Kita mengerjakan apa dulu? Silahkan ya, supaya nggak antri di tempat batikan, supaya nggak antri di mana. Kalau ada yang mau batik, silahkan batik dulu ya. Silahkan briefing per kelompok. Saya tunggu nanti apa yang per kelompok kerjaannya, aktivitas hari ini ya.